Halo semuanya, perkenalkan nama aku Evelyn Shalomita Silalahi dengan NIM 2404112925 dari jurusan Ilmu Kelautan kelas A. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai dua fenomena iklim yang sangat mempengaruhi cuaca di Indonesia dan juga dunia, yaitu ENSO dan juga IOD. ENSO merupakan singkatan dari El Niño Southern Oscillation dan IOD merupakan singkatan dari Indian Ocean Dipole. Sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai ENSO dan juga IOD, maka kita harus memahami dulu apa itu cuaca, iklim, dan juga musim. Nah, di sini kita akan membahas cuaca terlebih dahulu. Cuaca itu merupakan kondisi atmosfer dalam jangka waktu yang singkat, baik itu bisa berubah dari menit ke menit, hari ke hari. Nah, selanjutnya ada iklim yang merupakan pola perubahan cuaca yang berlangsung pada jangka waktu yang relatif panjang. Biasanya itu dalam rentang waktu sampai 30 tahun ataupun lebih. Selanjutnya ada musim yang merupakan pola perubahan cuaca yang berulang, yang dimana memiliki rentang waktu dihitung dalam 1 tahun yang memiliki waktu yang relatif sama. Nah, di Indonesia sendiri itu terdapat musim yang dipengaruhi oleh angin monsun, yang dimana angin monsun itu merupakan angin yang berubah arah setiap setengah tahun. Yang pertama itu ada angin monsun timur atau musim angin timur, yang dimana dia membawa angin kering atau udara kering dari Australia yang biasanya kita sebut sebagai musim kemarau. Dan ada angin musim barat yang dimana dia membawa udara basah dari Samudra Hindia yang akan terjadi musim hujan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ENSO atau El Niño Southern Oscillation, yang dimana ENSO ini merupakan fenomena perubahan suatu permukaan perairan di daerah Samudra Pasifik tropis, terutama bagian Pasifik Tengah dan juga Timur. ENSO ini terdiri dari 3 fase, yaitu El Niño, La Niña, dan juga fase netral. Nah, fenomena ini terjadi akibat interaksi antara lautan dan juga atmosfer, terutama pada perubahan kekuatan angin pasat di Pasifik. ENSO ini memiliki rentang waktu yang berulang setiap 2-7 tahun yang dengan durasi 9-8 bulan. Nah, untuk mengetahui apakah sedang terjadi El Niño, La Niña, dan juga fase netral, para ilmuwan itu menggunakan indeks 3.4 yang merupakan pengukuran suhu permukaan laut di tengah Samudra Pasifik. Nah, area ini sangat penting karena perubahan suhu di tempat itu langsung mempengaruhi pola angin global. Adapun batasan suhu jika fenomena ENSO itu terjadi, yang pertama ada pada fase El Niño yang terjadi, maka suhu pada permukaan laut itu akan menghangat lebih besar atau sama dengan 0,5 derajat Celcius dan dibanding dengan suhu normal. Jika terjadi La Niña, maka suhu permukaan laut itu akan mendingin hingga lebih kecil atau sama dengan minus 0,5 derajat Celcius atau lebih. Dan jika suhunya berada di antara 0,5 derajat Celcius sampai minus 0,5 derajat Celcius, maka dianggap pada kondisi netral. Fenomena ENSO ini terjadi di tengah Samudra Pasifik, dan walaupun fenomena ini sangat jauh dari Indonesia, namun fenomena ini sangat mempengaruhi seluruh dunia termasuk Indonesia juga. Hal ini terjadi karena perubahan suhu di kawasan ENSO 3.4 mempengaruhi pola perubahan angin pasat dan sirkulasi atmosfer global yang sangat mempengaruhi curah hujan di berbagai negara. ENSO memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Indonesia, baik itu El Niño ataupun La Niña. Keduanya membawa dampak yang berbeda, baik itu terhadap curah hujan, suhu permukaan laut, ataupun kondisi laut. Berikut merupakan dampak utama jika terjadi fase ENSO. Yang pertama itu dampak dari El Niño. Ketika El Niño terjadi, maka wilayah Indonesia itu akan mengalami kondisi yang lebih kering, yang dimana musim kemarau itu akan menjadi lebih panjang dan hujan turun lebih sedikit dari biasanya. Akibatnya, penguapan meningkat dan banyak sungai yang akan mengalami penurunan debit air. Yang kedua, ada kondisi daratan yang kering juga akan mempengaruhi laut, yang dimana karena hujan berkurang, masuknya air, tawar, dan nutrien itu akan menurun. Nah, hal ini membuat produktivitas perairan seperti pertumbuhan fitoplankton itu akan menurun juga.
Selain itu, suhu permukaan laut dari beberapa perairan di Indonesia dapat menjadi lebih sedikit hangat. Pemanasan ini membuat proses upwelling atau naiknya air kaya nutrien dari bawah dari kedalaman menjadi lebih lemah. Akibatnya potensi produktivitas perikanan akan menjadi berkurang di beberapa wilayah. Nah, sebaliknya, jika La Niña terjadi, maka Indonesia itu cenderung mengalami curah hujan yang lebih tinggi dari keadaan normal, yang dimana musim hujan itu menjadi lebih basah sehingga risiko banjir meningkat, termasuk potensi gelombang tinggi di perairan tertentu. Yang kedua ada tingginya curah hujan membawa banyak air dari daratan menuju laut melalui sungai, yang dimana aliran ini akan membawa sedimen dan juga nutrien yang dapat meningkatkan kesuburan perairan pesisir. Selain ENSO yang terjadi di Samudra Pasifik, ada juga fenomena yang terjadi di Samudra Hindia yang disebut dengan IOD atau Indian Ocean Dipole, yang dimana IOD ini merupakan variasi suhu permukaan laut antara bagian barat dan timur Samudra Hindia, yang fenomena ini memiliki dua fase utama. Yang pertama itu ada IOD positif, yaitu ketika perairan barat Samudra Hindia itu dekat dengan Afrika menjadi lebih hangat, sementara perairan di bagian timur dekat dengan Sumatera dan Jawa akan menjadi lebih dingin. Yang kedua ada IOD negatif, yaitu kebalikannya, wilayah timur Samudra Hindia itu menjadi lebih hangat, sedangkan di wilayah baratnya menjadi lebih dingin. Berbeda dari ENSO yang bisa terjadi setiap 2 hingga 7 tahun, IOD ini memiliki rentang waktu hampir setiap tahun. Fenomena ini biasanya berkembang pada bulan Juni, yang memuncak pada Agustus hingga Oktober dan akan mereda pada bulan November. Selanjutnya, kita akan membahas dampak dari IOD. Dampak dari IOD ini sangat terasa di Indonesia, terutama pada curah hujan dan kondisi lautnya. Yang pertama itu ada IOD positif. Saat IOD berada pada fase positif, maka udara kering akan lebih banyak mengalir ke Indonesia, sehingga curah hujan akan menurun. Pada saat yang sama, perairan di wilayah barat Sumatera dan juga selatan Jawa menjadi lebih dingin akibat penguatan dari upwelling. Upwelling ini dapat meningkatkan produktivitas laut karena membawa banyak nutrien dari lapisan dalam. Namun, kondisi dari daratan justru lebih rentan akan mengalami kekeringan. Selanjutnya ada dampak dari IOD negatif. Ketika IOD negatif terjadi, curah hujan akan meningkat terutama di Indonesia bagian barat. Nah, perairan sekitar Sumatera dan Jawa akan jauh lebih hangat sehingga proses upwelling itu akan melemah. Meskipun begitu, tingginya hujan akan membawa lebih banyak nutrien ke perairan dari sungai ke laut yang dapat memicu pertumbuhan fitoplankton yang lebih banyak ataupun blooming fitoplankton. Adapun hubungan dari ENSO dan juga IOD terhadap musim di Indonesia, yang dimana IOD itu juga sering berinteraksi dengan ENSO dan dapat memperkuat dampaknya. Misalnya ketika El Niño terjadi bersamaan dengan IOD positif, maka Indonesia akan mengalami kemarau yang sangat kering dan juga ekstrim. Sebaliknya, jika La Niña dan juga IOD negatif muncul bersamaan, maka musim hujan dapat menjadi lebih basah atau lebih rentan dari biasanya. Sekian penjelasan mengenai fenomena iklim, IOD, dan juga ENSO dari saya. Sekian, terima kasih.